di hari pertama dengan tahap pertama yaitu understanding. Nah, understanding sendiri bertujuan untuk memahami apa masalah utama dari pengguna atau si klien. Berdasarkan hasil wawancara yang udah kita lakukan dengan klien, yaitu Bapak Tosan, kita akan mengidentifikasi siapa penggunanya yang akan menggunakan sistem informasinya nanti, lalu apa yang dibutuhkan, lalu apa masalah utama si klien. Nah, dari hasil wawancara yang udah kita lakukan kemarin, kita mulai mengerti apa permasalahan si pengguna. Nah, baik, untuk Akin sebagai product owner, bagaimana pendapatnya Akin atau understanding-nya si Akin mengenai hasil wawancara yang kemarin? Silakan. Ya, terima kasih. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan kemarin, saya melihat langsung bahwa klien tidak memiliki sistem informasi dalam proses penjualan sayuran dan buah. Kalau menurut saya sendiri, klien itu sering melakukan kesalahan dalam menghitung hasil uang yang diperoleh dalam penjualannya, sehingga memungkinkan si klien menghitung berulang kali uang yang diperoleh dalam penjualan tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan yang akan terjadi. Permasalahan yang terjadi pada klien itu ya masih menggunakan buku catatan manual untuk mencatat penjualannya. Juga seringkali melupakan sesuatu yang dinilai sangat penting, yaitu mengenai hal pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Juga, klien seringkali hanya mengandalkan ingatan untuk pemesanan tersebut dan tidak mencatatnya. Sehingga pelanggan yang memesan buah tersebut terabaikan. Hal ini dapat berisiko narasumber akan kehilangan pelanggannya. Menurut teman-teman, bagaimana solusi yang tepat untuk membangun sistem informasi berbasis web? Fitur apa saja yang ingin ditambahkan oleh teman-teman untuk membantu klien dalam menyelesaikan setiap permasalahannya? Bisa dimulai dari Akin terlebih dahulu. Menurut saya, sistem informasi yang tepat dalam penjualan buah dan sayur ini lebih berfokus pada fitur transaksi. Kesalahan yang dijumpai klien itu menghitung hasil uang yang diperolehnya dalam penjualan. Menurut saya, sistem informasi yang akan kita bangun itu ada transaksi yang otomatis menghitung hasil uang yang diperoleh sehingga dapat menyelesaikan permasalahan si klien. Ya, menurut saya untuk mengatasi permasalahan tersebut ya kita bisa menyiapkan buku untuk menghitung berapa transaksi yang terjadi pada hari ini dan bulan ini, ya menyiapkannya dengan tepat dan akurat, ya seperti itu. Itu pendapat saya lebih kepada mentitik fokuskan kepada itu sistem penjualannya. Jadi kita menyiapkan database tentang penjualan dan pemasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di hari kedua ini kita akan melaksanakan di mana di Verge itu kita akan mengeluarkan seluruh ide, mulai dari ide kecil sampai besar, berdasarkan hasil analisa di hari pertama yaitu understanding. Nah, selanjutnya kita akan membuat sketsa. Nah, teman-teman juga sekarang sudah melakukan pembuatan sketsa. Dan sekarang kita akan presentasi mengenai sketsa kita masing-masing. Baik teman-teman, ini merupakan sketsa saya dari hasil understanding di hari pertama. Atas hasil understanding-nya yaitu dari Afdal, dari hasil sketsa dari Erhamza Fikri Abad. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Waalaikumsalam. Sekarang bisa dilanjutkan oleh Lutfi. Masuk oleh seorang member atau seorang pembeli. Dengan hasilnya nanti mengisi data-data apa saja yang tidak dipesan. Sekian penjelasan dari sketsa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, kita akan melakukan proses decide di mana itu akan melakukan pemvotingan. Ini sudah melakukan pemvotingan semua. Apakah yang dilakukan pemvotingan ini sudah sebenar-benarnya teman-teman? Apa tidak ada yang melakukan perubahan? Siap, yakin. Bagus. Siap. Oke. Baik, saya stop share terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman untuk melakukan decide-nya. Nanti kita akan memilih bagaimana prototipe yang akan dibuat selanjutnya. Seperti itu. Nah, berikut ini hasil prototipe yang udah kami kerjakan dari tim 1. Di sini ada home, belanja, tentang, akun, yaitu ada masuk dan daftar, lalu ada daftar akun, ada keranjang belanja juga. Nah, di sini ada sisi admin, yaitu dari laporan penjualan, daftar pesanan, obrolan chat, pesanan saya, dan masukkan data barang, serta laporan transaksi berjualan. Hanya itu saja dari kelompok kami dari hasil prototipenya. Baik teman-teman, untuk hasil prototipenya kita udah melakukannya dalam menggunakan Google Slide. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar Pak Tosan? Alhamdulillah sehat. Oke. Sehat, Pak. Di sini. Alhamdulillah sehat. Di sini ada menu home, di mana itu akan merupakan tampilan awal dari website. Nah, halaman katalog ini merupakan halaman yang menyediakan beberapa produk yang ditampilkan atau yang diperjualkan oleh Bapak sendiri atau klien kami. Selanjutnya kita ada slide dan kemudian di sini di slide 4 ini ada tampilan login. Baik, dilanjutkan dengan selanjutnya di sini ada laporan penjualan. Selanjutnya di sini ada daftar pesanan. Untuk slide ke-9 kami menyediakan obrolan chat. Slide 10 ini untuk slide 11 di sini ada masukkan data barang ataupun data produk. Dan terakhir di sini ada laporan transaksi penjualan. Untuk fitur cut sebaiknya menggunakan tautan atau tombol yang langsung mengarah kepada WA penjual saja. Tapi apakah bisa ditambahkan lokasi kebun inovasi dalam bentuk Google Map? Kalau bisa ditambahkan, enak dan memudahkan pembeli untuk mengunjungi atau membeli secara langsung. Segitu saja nggih masukan dari Bapak. Ya. Mungkin ada tambahan lain, Pak? Sudah, itu aja. Ya. Oke, saya izin untuk stop screen dulu nggih. Oke. Baik teman-teman, jadi kita udah mendapatkan beberapa tambahan dari Bapak Tosan. Terima kasih Bapak Tosan kesediaannya untuk meluangkan waktunya. Sekarang kita akan record PPI-nya. Terus seperti pembagian kemarin, kita ada login yang masukkan planning, data profil super admin dan admin, data profil user pelanggan, dan juga data produk. Nah, di sini kita udah melaksanakan planning dan doing pada minggu kemarin, namun tidak terrecord.
Sekarang teman-teman juga sudah melakukannya, jadi saya pindah ke doing saja. Di sini saya akan memberikan masing-masing nama yang mengerjakan yang mempunyai tugas dalam setiap PBI-nya. Berdasarkan hari Minggu kemarin, kita sudah melaksanakan PBI dan planning-nya, dan juga kita sudah melakukan tahap doing. Sekarang teman-teman juga bisa melakukan testing pada setiap tugas-tugasnya. Untuk Muhammad Ainul Yakin bisa menjelaskan tentang tugasnya terlebih dahulu. Terima kasih. Di sini saya mendapat bagian login seperti berikut tampilannya. Nah, untuk login kita harus memasukkan username dan password. Baik, terima kasih Hakim. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasannya dari Muhammad Ainul Yakin. Di sini saya mendapatkan tugas sebagai hak akses, di mana ketika login akan terdiri dari 3 hak akses, yaitu 1 hak akses telah dikerjakan oleh Hakim, yaitu hak akses sebagai pelanggan. Dan di sini saya menambahkan sebagai 2 hak akses, yaitu super admin dan juga admin. Di sini saya akan mencobannya login sebagai super admin ataupun admin. Di sini saya akan login terlebih dahulu sebagai super admin. Nah, pada tampilan super admin terdiri dari beberapa menu yang dapat diakses. Semua menu yang dapat diakses. Namun jika hak akses admin hanya bisa mengakses beberapa yang ada di tampilannya super admin. Bisa dilanjutkan dengan Muhammad Abdul Zikri. Ini adalah form yang telah saya kerjakan, yaitu daftar akun baru. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Irhamza untuk menjelaskan mengenai tugasnya. Silakan Irham untuk melakukan share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Saya dapat kebagian dari apa ya? Dapat kebagian admin dan super admin. Di sini saya sudah masuk tampilan tempat editnya admin. Ya, awal-awal tuh harus login dulu sebagai admin. Mungkin langsung saja, saya memiliki bagian di sini. Ini adalah di tab user. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian saya mengenai tugas saya, yaitu data produk. Di sini saya akan izin share screen terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini saya sudah login menggunakan akun dari super admin yang bisa juga menambahkan data atau mengedit data maupun menghapus data. Dan akan saya masukkan ke dalam tahap down. Nah, ini untuk teman saya sudah melakukan sebuah testing tadinya, lalu saya akan pada bagian down juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tentang data pelanggan. Ini dia tampilan dari data profil atau user atau pelanggan. Kemudian down. Baik teman-teman, kita sudah memasuki sprint ketiga dari Scrum atau mungkin Trello. Di sini saya langsung saja akan izin share screen ya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan 2 sprint, sekarang kita akan ke sprint yang ketiga. PBI ini akan dilakukan ya teman-teman, jadi saya mewakili kalian untuk langsung saja ke doing. Nah, pada tahap doing ini silakan teman-teman mengerjakan tugasnya masing-masing yang dilanjutkan pada pertemuan nanti akan di testing maupun selesai, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk melakukan testing terhadap tugasnya masing-masing. Saya akan meletakkan yang di karena testing sudah selesai dilakukan, saya akan meletakkan yang di tahap down. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah melaksanakan tahap sprint keempat, sudah selesai. Saya akhiri ya, kita sudah pada tahap sprint yang terakhir. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.